Saya nggak bisa bayar, tak laporin kamu. Kalian itu babu. Kalian itu babu. Tapi kelakuan kamu itu babu. 3 bulan lalu dia dapat promosi jabatan. Baru 3 bulan guys. Waduh, ini baru 3 bulan. Selama 8 tahun nih. 8 tahun suaminya bekerja. Tilang orang. Kalian itu babu. Kamu bilang nggak dibatalin. Hari ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Ada ibu-ibu yang ngatain, babu kamu ke anak SMA yang lagi magang. Gara-gara nggak terima diingatkan waktu belanja. Waduh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, ada lagi yang viral kasus tentang ibu-ibu. Katanya ini istri bayangkari gitu. Dimana bilang sama anak magang yang lagi magang di toko swalayan, itu dasar kamu babu. Atau diri kamu. Gara-gara dia nggak terima, ditegur gitu. Tentang belanjaannya ya gitu. Nah, memang beberapa kasus tentang istri polisi atau istri pejabat itu memang berdebah-berdebah ya. Suaminya yang kerja, istrinya yang flexing dan baru membuat masalah. Dan kabarnya suaminya ini dicopot dari jabatannya. Wah, bener nggak sih? Nah, kita tonton aja ya gimana informasi dari kasus ini. Apanya nggak batal? Kamu itu loh. Aku dari pesan kalau mau dibatalkan di kasir. Aku nih loh pesan, nggak mungkin lah batalin. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Loh enggak, Mbak. Kan emang ini kita nggak bisa bayar cuma belanjaan segini. Tak laporin ya. Dia marah-marah di sini ya. Kamu nih, apa yang nggak batal? Kalau mau dibatalkan di kasir, cuman belanjaan segini aja gitu. Kamu pikir saya nggak bisa bayar? Tak laporin kamu. Aku lewat kamu bilang nggak dibatalin. Dia bilang, aku lewat, kamu bilang nggak dibatalin gitu. Nah, ini maksudnya apa ya? Kita cuman analisa dari video ini. Pas saya lewat, kamu bilang nggak dibatalin. Nah, mungkin itu yang bikin marah gitu. Kan karena omongannya mungkin, karena cara ngomongnya. Mungkin pas ibu ini lewat, ada anak magang nempel di kuping, nggak dibatalin. Apa ini? Setan. Makanya marah dia. Saya lewat, kamu nih ngomong nggak dibatalin gitu. Tapi mulutmu nempel ke kuping saya. Jadi geli ya, bisa jadi itu bikin marah ya. Tapi dari video ini ya dia nggak dijelasin ya. Tapi ada yang menarik dari omongan setelah Mbak Lulu ini belanja dari sini. Belanja dia naik mobil kan, terus buat Instastory. Instastory-nya tuh kayak gini. Perasaan dari dulu pegawainya KDS ini nggak pernah berubah loh ya. Kebanyakan songong. Kalian coba deh main ke kota besar, ke mall-mall besar. Sambutannya mereka, iya kakak, ada yang bisa kami bantu kakak. Beda sama di KDS. Ingat, kalian itu cuma pegawai, kalian tuh dibayar. Sakno bosnya kalian itu kasihan, bosnya kalian itu nggak mungkin sesongong kalian loh ya. Kalian itu babu. Kita ini customer. Kalian itu babu. Tapi kelakuan kamu itu babu. Nggak bisa kelakuan sampai marah ke orang yang terlalu berlebihan gitu. Nggak ya. Dia bilang kelakuan kalian itu babu gitu. KDS. Jadi nama tempatnya KDS. KDS apa? Si paling babu. Nah, dia ada yang bilang bahwa sekelas Nagita Slavina aja nggak pernah bilang babu. Gokil. Ya bener juga ya, kita nggak pernah lihat Nagita marah-marah kayak gitu ya. Bilang pengen dilayani layaknya istri jenderal ya, mungkin ya. Di Probolinggo, Let's Go nggak tahu ada mall-mall apa. Terus ada yang bilang juga masalahnya di Probolinggo nggak ada mall gede bang, gitu. Tapi ibu-ibu ini marah ya, dari dulu saya beli di sana nggak pernah berubah pegawainya gitu. Ini pertanyaan ya. Dia bilang dari dulu pegawainya nggak pernah berubah. Nah, pertanyaannya adalah, satu, ibu berarti dari dulu udah belanja di KDS ini. Nah, apakah ibu tidak terbiasa dengan belanja di KDS ini? Kan dari dulu ibu bilang, dari dulu pegawainya gini terus. Jadinya kan harusnya kita membiasakan diri. Karena pilihan kita ke KDS ini, ke toko ini lagi, di mana pelayanannya yang terkenal dari dulu. Udah judes mungkin, udah nggak enakin hati, udah berdebah mungkin. Tapi ibu ini masih selalu berkunjung ke sana dan membeli barang di sana. Kita bisa simpulkan, satu, nggak ada pilihan lain. Kedua, ya harus terima bu gitu. Mungkin itu standar dari toko tersebut ya. Mungkin tidak mentraining pegawainya dengan baik, atau masih merasa bahwa customer ke toko saya ya itu customer yang mau. Kalau customer nggak mau kesini ya nggak apa-apa. Nggak suka sama pelayanan kita ya nggak apa-apa. Silahkan cari toko lain kalau ada. Let's Go jadi ibu ini ya, mungkin awalnya akan komplain gitu. Tapi kalau Let's Go punya cerita bahwa dari dulu memang seperti itu ya, Let's Go akan membiasakan diri.
dan udah tahu ya bahwa memang di toko ini nih pelayanannya agak kurang gitu. Tapi ya permasalahannya yang di sini disikat habis adalah anak magang gitu. Ini yang salah nih, dia tidak di training dari staff yang di atas, atau memang trainingnya seperti ini. Nanti kamu kalau ditanya sama customer bilang yang penting-penting aja, jangan terlalu basa-basi, to the point aja. Nah, bisa jadi kan. Kalian itu babu, 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 babu. babu. Tapi ibu ini juga agak aneh ya. Menurut kita lihat di babu di kampus KBBI artinya apa ya? Dari babunya dari KBBI adalah perempuan yang bekerja sebagai pembantu atau pelayan di rumah tangga orang atau pembantu rumah tangga. Nah, dari Ibu Bayangkari ini tidak salah mengartikan kata babu. Kata babu adalah perempuan yang bekerja atau membantu di rumah tangga orang gitu. Atau alias pembantu rumah tangga. Tapi dia kan bekerja di toko. Ibu-ibu, edukasi dirimu. Pertanyaannya adalah kenapa ibu ini tidak nyuruh orang aja, atau nyuruh pembantunya di rumah, atau nyuruh sopirnya kalau dia pakai supir gitu, atau nyuruh asistennya, tolong kamu ambilin belanjaan saya di toko itu. Saya nggak mau lagi ke toko itu ya, ke dalam toko itu karena apa? Karena pelayannya rese, saya kapok gitu kan bisa ya. Setelah viral kasus ini, dari sekolahnya si anak magang ini dapat pembelaan ya. Mengapa diviralkan gitu aja? Dan anaknya sebenarnya sudah minta maaf juga sih. Sudah minta maaf. Begitu bukan sekolah permintaan maaf. Hanya permintaan maaf aja, kita nggak nuntut banyak, hanya permintaan maaf supaya beliau minta maaf di sosial media juga. Nah, jadi permintaan dari si siswi ini cuma minta maaf aja, gampang sebenarnya ya. Namanya juga anak magang, dia takut kalau di cancel, dia takut mengganti juga, apalagi masih sekolah. Oh, ini masuk akal juga ya, takutnya kan diingetin sama seniornya bisa juga, biasanya kadang-kadang ada orang yang maling nih gitu. Jadi kamu ingetin aja ya kalau ada customer dia nggak jadi atau uangnya kurang kira-kira atau apa, ingetin kalau barang ini mau di cancel bu, bisa kok tapi di kasir aja gitu, jangan di rumah bu. Pas udah di rumah, oh kayaknya aku mau cancel barang tapi udah kebawa, buka gitu, takutnya kayak gitu ya. Pasti anak ini ngomong ada alasannya, mungkin diingetin sama staff-staffnya, seniornya gitu. Terus sekarang si Lulu ini sudah memberikan permintaan maaf ke polisi gitu. Dengan segala kerendahan hati dan kesadaran diri, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakbijaksanaan saya dalam menggunakan media sosial yang telah menyebabkan kegaduhan dan perhatian masyarakat saat ini. Saya sangat menyesal dan memohon maaf bahwa apa yang saya sampaikan dan saya lakukan di platform IG Lulu Nuril dan TikTok Produk Madura tidak sepantasnya untuk dilakukan. Saya sadar bahwa media sosial adalah salah satu alat dalam berkomunikasi dan berbagai informasi. Namun saya telah kehilangan kendali dan melakukan hal-hal tidak terpuji sehingga menyebabkan kondisi anak tidak nyaman bagi saudari Laila Nur Afni Sohiba dan keluarga, SMK 1 Probolinggo serta institusi Polri dan organisasi Bayangkari. Saya berjanji akan lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial. Ya, nangis. Hal ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, jadi dia menangis ya. Meminta maaf. Kenapa Lexio ketawa ya? Tapi agak lucu. Kenapa? Karena di video sebelumnya kan saya laporin kamu, tak laporin kamu. Ternyata dia yang dilaporkan. Saya pengen ngelaporin kamu, tapi ternyata saya yang dilaporkan. Buset. Si anak magang ini, kamu harus tahu sopan santun. Tak laporin kamu harus minta maaf. Dia jadi yang dilaporkan dan dia yang jadi minta maaf. Tapi Let's Go agak salfok dengan kalungnya ya. Kalau nggak salah nih kalung Dior gitu. Nggak tahu nih Let's Go Dior ini asli atau palsu ya. Kalau asli mungkin mahal ya. Apakah kita perlu cek gaji suaminya berapa? Agak aneh ya. Kenapa dia marah? Dia yang bilang mau ngelaporin, tapi dia yang dilaporkan itu pertama. Lalu dia yang minta maaf. Terus dia yang nangis. Harusnya kan yang anak SMK yang nangis ya. Oh, dia udah dimarahin. Saya harusnya yang nangis nih. Kan nggak ada yang marahin ibu ini ya. Maksudnya secara real life gitu kan nggak ada yang marahin ibu ini. Dasar kamu berdebah gitu. Nggak ada ya. Apa mungkin dimarahin suaminya ya? Nah, bisa jadi ya dimarahin suaminya mungkin. Dan kabarnya sih suaminya ini, nah, Kapolres ini copot jabatan suami seleb TikTok Probolinggo buntut videonya viral gitu. Bribka Nuril
itu dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris. Gara-gara istrinya itu marahin SMK 1 Probolinggo yang magang di Swalayan. Nah, jadi Bribka Nurul ini udah bertugas di Polsek Tiris ini selama 8 tahun gitu. 3 bulan lalu dia dapat promosi jabatan sebagai Kanit Binmas Polsek Tiris. Tapi sayangnya jabatannya nggak bertahan lama. Baru 3 bulan, guys. Waduh, ini baru 3 bulan. Selama 8 tahun nih. 8 tahun semuanya bekerja. Tilang orang. Enggak sih. Bekerja, selama 8 tahun. Akhirnya naik jabatan. Oke, mah, aku naik jabatan. Sekarang mama bisa belanja shopping ke mall. Tapi di Probolinggo nggak ada mall. Ya udah ke KDS aja. Mungkin gitu ya. Jadi, si istrinya boleh belanja di KDS. Baru 3 bulan menjabat, naik promosi, turun lagi. Waduh, gara-gara istri yang tidak bisa mengontrol emosi. Istri yang tidak bisa mengontrol emosi. Wah. Bagaimana menurut kalian, guys? Dari 8 tahun sang suami bekerja, itulah pria ya. Dan ini juga untuk diingatkan kepada istri-istri Bayangkari, istri-istri pejabat. Banyak kan istri pejabat yang pamer barang mewah. Ini baru 3 bulan naik jabatan, belum dapat gaji ke-13. Tunjangan jabatan baru naik 3 kali. Itu udah dipotong, turun lagi jabatannya. Kasihan kan kerja keras suami. Udahlah. Kalau kalian, bagi para istri pejabat, kalian harus tahu suami kalian itu adalah abdi negara. Nama baik suami kalian itu harus dipertaruhkan gitu. Jadi kalian gimana tentang kasus kali ini nih? Coba komen aja pendapat kalian. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna Henderson video klip memiliki tapi tetap sopan.